muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini Al-Fakir selaku khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri Al-Fakir dan umumnya bagi kita semua, marilah kita sama-sama untuk dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Imtisalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadisnya bahwa ada 4 perkara yang menjadikan ciri dan tanda bagi orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Apa kata baginda Rasul? Alamatu syahadah arba'ah, bahwasanya tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan itu ada 4 perkara, ada 4 macam, ada 4 golongan. Yang mana yang 4 golongan itu? Yang pertama, zikrul dzunubul madiyah. Mereka senantiasa mengingat-ingat kesalahan, kekhilafan, dosa yang pernah mereka perbuat di masa yang telah lalu. Mereka senantiasa menyesali dosa-dosa yang pernah mereka perbuat. Mereka senantiasa berusaha untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui salat taubat maupun istighfar kepada Allah, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap hari, di setiap saat, di setiap waktu. Maka ketika orang tersebut senantiasa menyesali dosa dan perbuatannya, mereka akan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka termasuk orang-orang yang bahagia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada manusia yang tidak pernah luput daripada kesalahan dan kekhilafan. Tidak ada manusia yang suci. Manusia mempunyai sifat salah dan lupa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membukanya pintu-pintu taubat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan senantiasa mengampuni hamba-hambanya siapapun mereka yang mengabdikan diri dan bertaubat kepada Allah, dengan satu syarat, asalkan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tercantum dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa hamba-hambanya yang syirik, dosa hamba-hambanya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima taubatnya, hanya mengampuni dosa dan kesalahan hambanya selain daripada perbuatan musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yusyrik billah faqad iftara ithman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh mereka telah berbuat dosa yang sangat besar. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimahumullah,
senantiasa melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka perbuat. Artinya, setiap bentuk kebaikan yang mereka perbuat, setiap amalia hambanya, baik yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun yang berkaitan dengan sesama makhluk, dilandasi dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan senantiasa menerima seluruh amal ibadahnya. Allah akan memberikan pahala dengan pahala yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan jauh lebih baik ketimbang di dunia. Maka keikhlasan inilah ketika kita berbuat baik akan senantiasa langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat amal kebajikan baik itu dari golongan laki-laki maupun dari golongan perempuan, wa huwa mu'minun al-ikhlasu lillahi ta'ala, dia semata-mata iman karena Allah, dia semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami, kata Allah, akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan pahala kepada mereka sebaik-baik pahala yang pernah mereka kerjakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di setiap langkah, di setiap perbuatan, baik yang bersifat ritual maupun sosial, baik yang bersifat hablum minallah maupun hablum minannas, ketika dilandasi dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah pahala kita, inilah ibadah kita yang akan mendapatkan pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nadharahu ila man fawqahu fiddin. Mereka senantiasa melihat ke atas dalam urusan agama. Artinya, ketika seseorang dia melihat ke atas dalam urusan agama, dia tidak akan pernah merasa puas untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengerjakan sholat 5 waktu, mereka melaksanakan sholat rawatib, mereka melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Begitu pula mereka bekerja di masyarakat, memberi sebagian infak dan sedekahnya manakala mereka mempunyai kelebihan harta, mereka menolong orang lain, maka kesemuanya itu adalah merupakan nilai-nilai tertinggi, di mana ketika kita melihat ke dalam agama, melihat ke atas, maka kita akan senantiasa termotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, untuk meningkatkan ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka ketika seseorang yang melihat ke atas dalam urusan agama, dia akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di setiap kesibukannya mereka senantiasa disibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan dalam ibadah secara ritual, ketaatan ibadah secara sosial, maka semuanya aktivitas amaliah mereka senantiasa disibukkan dengan kebaikan-kebaikan yang tentunya akan mendapatkan nilai pahala dan meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Kemudian yang keempat kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala wa nadharahu ila man dunahu fid dunya. Mereka senantiasa melihat ke bawah dalam urusan dunia. Kenapa mereka melihat ke bawah dalam urusan dunia? Agar senantiasa tumbuh dalam dirinya mempunyai sifat-sifat qanaah. Mereka senantiasa tumbuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit apapun yang Allah berikan kepadanya dan sebesar apapun yang Allah anugerahkan kepadanya, mereka tidak pernah putus asa dan mereka pun tidak pernah lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka sesungguhnya anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai hamba-Nya ini sungguh sangat luar biasa. Karena sungguhnya anugerah adalah merupakan kenikmatan, dan kenikmatan manakala kita syukuri akan membawa kebahagiaan, bukan hanya sekedar di dunia, akan tetapi kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam. Kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada manusia yang suci. Tentunya sebesar apapun kesalahan kita, diiringi dengan istighfar kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan hamba-Nya. Begitu pula ketika kita berbuat kebaikan, hendaklah dilandasi dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa melihat ke atas dalam urusan agama agar dapat memotivasi ibadah kita untuk lebih taat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa melihat ke bawah dalam urusan dunia agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwa